dari lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru. Inilah 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM. Email redaksi.apfm@gmail.com. Instagram radio_Abdi Persada FM. Website www.abdipersadafm.co.id. Telepon 0511 477 3038. SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Inilah Dialog Persada. Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, insan Persada? Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Andasari ya. Kita ketemu lagi nih insan Persada dalam satu dialog kita yang sudah Anda nantikan tentunya, karena kami juga sudah post di media sosial ya. Dialog Persada kali ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio Abdi Persada FM untuk edisi 19 Februari 2024 nih insan Persada. Nah, insan Persada, ada kejadian di Kalimantan Selatan tersebar di 13 kabupaten dan kota yang membuat kita prihatin pastinya. Isu yang saat sekarang ini mungkin menjadi momok untuk ibu-ibu ya, ataupun mungkin siapa saja yang sudah tidak asing dengan penyakit demam berdarah denggi nih insan Persada. Karena kita memang di musim penghujan ini genangan air itu semakin meningkat gitu ya, di mana jentik nyamuk Aedes aegypti juga bisa bertelur di situ. Ini kalau nggak kita tangani secara sigap insan Persada, tentunya kasus DBD ini bisa merebak kemana-mana. Nah, seperti apakah kasus DBD, waspada demam berdarah denggi di musim penghujan, khususnya di Kalimantan Selatan? Kita bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Dialog Persada. Di sini ada Ibu Sri Widyastuti AMD AK. Beliau adalah pengolah data dan informasi DBD. Assalamualaikum Ibu Sri Widyastuti. Waalaikumsalam Mbak Enda. Saya panggil Ibu Sri ya. Boleh aja, Ibu Tuti bisa. Ibu Tuti ya, Oke Ibu Tuti ya. Bagaimana keadaannya nih Bu Tuti, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Enda. Lancar ya aktivitas ya? Alhamdulillah lancar. Kita musim penghujan dari Desember, Januari, tapi kalau sudah masuk Februari ini kayaknya sudah mulai ada panasnya juga nih ya? Ya mulai agak panas, tapi masih ada hujan juga sih. Masih ada hujan juga pastinya, oke. Nah insan Persada, kami ingatkan juga untuk Anda bisa langsung buka YouTube channel Abdi Persada FM, karena kita juga live ya secara langsung di YouTube Abdi Persada FM channel. Anda bisa subscribe dulu, jadi begitu ada postingan langsung bisa ditonton nih sampai Persada, dan juga bisa like, komentar, dan bisa meninggalkan komentar tadi untuk narasumber kita. Siapa tahu ada pertanyaan untuk narasumber kita dari Anda nih Insan Persada. Dan di 081151111047. Ibu Tuti, ini sebagai pengolah data dan informasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ya. Ini apa saja tugas-tugas Ibu Tuti sebagai pengolah data dan informasi ini Ibu Tuti? Iya. Jadi di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan itu khususnya kami di seksi P2M, pencegahan dan pengendalian penyakit menular itu, jadi ada beberapa tugas atau penyakit yang ditugaskan. Jadi khususnya untuk saya ini khusus DBD. Jadi teman-teman yang lain ada yang penyakit yang menular yang lain. Ibu Tuti kasus DBD ya? Iya, khusus ini DBD kan lagi tinggi ya di Kalimantan Selatan ini ya. Betul banget. Aduh, ini gimana sih kondisi demam berdarah denggi di Kalimantan Selatan? Bisa ceritakan nggak Bu? Ini kalau saya baca gitu sekilas gitu, kayaknya meningkat nih tahun ini. Meningkat di tahun 2024 ini cukup signifikan Mbak ya, jika dibanding tahun 2023 di periode yang sama. Di Januari itu tuh hampir 4 kali kenaikan. Jadi di tahun 2024 ini data yang kami terima sampai dengan tadi pagi ini sudah tercatat 1.874. Padahal ini baru awal tahun loh ya. Baru awal ya, sampai tanggal hari ini tadi 19 Februari dengan 12 kematian.
Sedangkan di tahun 2023 itu sampai akhir tahun, dari Januari sampai Desember 2023 itu tercatat 3.062. Jadi ini kayaknya udah lebih dari separohnya ya. Kasus 1.000 setahunan. di 2024 berapa tadi Bu? 2024 sampai 19 Februari 1874. 1874. Dari Januari Februari itu padahal ya. Waduh, pada sudah separohnya nih Bu dibandingkan lebih separuh kayaknya. 2020 berapa tuh? 2023 2023 3.000. 3.062. 2022 kemarin? Kalau 1076 kalau nggak salah. Jadi meningkat ya Bu ya? Meningkat ya. Apa yang disebabkan sehingga kasus DBD ini meningkat Ibu Tuti? Iya, jadi ini gimana ya Mbak? Sebenarnya penyakit DBD ini bisa dicegah hanya dengan kesadaran kita sebagai sebagai masyarakat lah ya. Kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan sekitar rumah. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap pencegahan demam berdarah denggi di Kalimantan Selatan. Jadi seandainya saja satu rumah itu sadar dengan kebersihan lingkungan rumahnya sendiri aja. Nah, itu mulai dari membersihkan tempat-tempat penampungan air yang ada di dalam rumah yang mungkin berpotensi jadi tempat perkembangbiakan si nyamuk Aedes aegypti tadi. Nah, kita rutin membersihkannya 1 minggu sekali. Kemudian yang di luar rumah juga seandainya ada barang-barang yang sudah tidak terpakai atau sampah-sampah yang bisa memicu menampung air hujan, itu juga bisa kita rutin bersihkan 1 minggu sekali. Nah, itu tuh secara berkelanjutan terus menerus kita lakukan. Insya Allah kayaknya kasus DBD di Kalimantan Selatan bisa mungkin malah bisa nggak ada lagi kalau kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan itu sudah sudah tinggi lah kesadaran masyarakatnya. Jadi selama ini kayaknya masyarakat itu nggak tahu lelah atau nggak ini lagi sih. Jadi begitu ada kasus misalnya tetangganya atau keluarganya dibimbing atau dibina oleh teman-teman puskesmas, ayo kita PSN pemberantasan sarang nyamuk. Oke, mereka melakukan 1 kali, 1 minggu, 2 minggu. Tapi kedepannya nggak lagi. Sedangkan si nyamuk tadi kan berkembang biak nih. Jadi dalam waktu kurang lebih 12-14 hari kan dari jentik berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, itu paling tidak kita rutin aja. Anggaplah 8. Sedangkan umur si nyamuk itu sampai 3 mingguan, 3 sampai ini kan masih hidup ya. Jadi masih paling tidak hidup. Kalau kita pemberantasan sarang nyamuk tadi 8 kali berturut-turut aja. Bagus lagi sih kalau memang setiap minggu secara masif dilakukan. Insya Allah kasus kan DBD. Ibu Tuti, kita kan nggak tahu ya sarang nyamuk itu di mana gitu. Walaupun mungkin dari masyarakat juga sudah membersihkan nih minimal itu di pekarangan rumah sendiri lah, pun sudah nggak ada sampah gitu ya, rumput-rumput juga sudah nggak tinggi, sudah semaksimal mungkin lah. Tapi kan tentunya di dalam rumah itu kan ada tempat-tempat penampungan air ya. Nah, itu kadang-kadang suka nggak dikasih apa tuh namanya? Abate. Iya gitu. Mau dapatinya di mana juga gitu. Nah, himbauan dari pemerintah seperti apa sih Bu kalau untuk yang mungkin sudah nih kebersihan sudah gitu, tapi hal-hal yang seperti itu, apalagi musim penghujan, di tempatnya sudah nggak ada tergenang-genang air, tapi kan di tetangga di sebelah situ di selokan depan tuh kan ada kayak gitu. Nah, itu gimana dari pemerintahnya? Apakah dalam suatu tempat itu terkena ada kasus DBD, kemudian juga pemerintah menghimbau masyarakat untuk selain bersih-bersih, tapi juga ada penyemprotan fogging ya. Nah, itu tuh seperti apa kalau dari pemerintah? Iya. Jadi gini Mbak, masalah yang abate tadi ya, atau larvasida tadi, kita nggak boleh sebut merek sih sebenarnya, larvasida tadi. Nah, itu tuh sebenarnya itu untuk tampungan air yang memang sangat untuk sulit dibersihkan. Sulit dibersihkan karena memang daya tampungnya yang besar, yang banyak gitu kan. Jadi kalau di dalam rumah kita bak mandi atau tempat penampungan di kamar mandi yang
hanya kecil itu sebaiknya 1 minggu sekali dibersihkan, kayaknya ini aja sih. Bisa. Nggak perlu abate tadi. Kecuali yang nggak bisa dibersihkan ya. Iya. Nggak bisa dijangkau banget gitu. Biasanya tuh di ini Mbak, di kayak di pondok pesantren itu kan bisa bak mandinya Iya. besar. Nah itu tuh bolehlah pakai abate Itu tadi dapatnya di mana tuh kalau misalnya mau beli? Oh itu kita ada di pasienkes di puskesmas ada Mbak. Puskesmas ada? Iya. Berbayar atau gratis nih Bu Tuti? Gratis. Oh gratis ya, Iya. bisa diminta ya Iya, untuk bisa. bubuknya. Iya. Oh, nah jadi insan bersada karena memang nyamuk itu kan hidupnya sukanya di situ, bertelurnya di air ya. Iya. Nah jadi kalau ada air curigai gitu, ya kan Bu ya. Kalau misalnya hujan bocor di dapur, ditadah airnya berhari-hari. Dan lebih dari 1 minggu itu kemungkinan jadi tempat bertelurnya nyamuk iya. tadi. Sudah ada yang gerak-gerak tuh pasti Iya, ya. Nah jentik itu ya. bahaya banget, bisa jadi nyamuk Aedes aegypti ya Bu ya. Walaupun itu bisa disebut nyamuk Aedes aegypti semua kah kan belum tentu ya. Kalau Iya. ciri-cirinya seperti apa Ibu Tuti? Ciri-ciri nyamuknya. Mm-mm. Jadi kalau untuk mata telanjang lah kita deh, mata langsung gini. Iya. Mata awam itu beda dengan nyamuk yang lain ya. Jadi tampak luar itu nyamuknya kayak ada, bukan bercak siapa, belang hitam putih gitu. Dan itu jelas kelihatan kok Mbak. Kalau misalnya kita dihinggapi nyamuk tadi, Kalau jelas belang-belang itu ya Aedes aegypti ya? Iya, belang hitam putih tadi itu. Hitam putih ya, waduh. Baik-baik, ini serem sih kalau misalnya kita baca berita gitu ya. Ini informasinya 1874 dan sampai dengan Februari ini Iya. sudah ada 12 kematian. Iya. Nah itu terjadi di mana saja nih di Kalimantan Selatan Ibu Tuti? Iya, di Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, kemudian ada di Hulu Sungai Utara, ada di Tanah Laut, di Barito Kuala juga. Itu ya, tersebar ya? Tersebar. Baik, itu kalau dari data yang dihimpun untuk tahun 2024 ini, kasus kematiannya kan bisa dibilang banyak nih, Iya. tinggi. Itu apakah mereka telah tahu atau seperti apa nih Bu? Iya, jadi dari informasi yang kita peroleh dari kabupaten kota itu tadi, ada yang memang penderitanya tuh jauh di pelosok yang memang minim informasi tentang penyakit DBD tadi. Kemudian ada juga yang memang ada penyakit penyerta yang memperberat kondisi DBD tadi. DBD-nya. Iya. Itu sih, yang iya. membuat, padahal kalau cepat ditangani apakah penyakit DBD ini bisa disembuhkan? Bu? Iya, bisa segera. Nah, Jadi memang demamnya ini kan mungkin sama dengan demam yang lain. Jadi kalau yang memang masyarakat kurang informasi tentang gejala DBD tadi, kemungkinan dikiranya demam biasa gitu kan, beli obat warung. Udah gitu di 3-5 hari merasa udah turun demam, dikira sembuh itu kan. Nah itu tuh malah justru bahaya tuh di fase kritis yang udah dingin tadi tuh. masa kritis itu padahal ya. Oh. Jadi tuh kayaknya Pada saat masa kritis itu sudah lewat, dia panas lagi gitu Bu? Atau seperti apa? kalau normal, suhu normal. Tapi kalau memang tertangani dan tertolong dan sampai sembuh, melewati biasanya, masa kritis, melewati aman masa ya? kritis, ya. Oke, baik-baik. Waduh, ini apa nih yang harus dilakukan ya? Bersih-bersih sudah, anggaplah Iya. seperti itu. Nah, kalau dari pemerintah tadi apa sudah dijawab ya Bu? Fogging apakah masih dilaksanakan sampai sekarang atau tidak? Iya, fogging ini kalau sesuai aturan iya masih. Jadi kita kalau dapat laporan dari masyarakat Di tempatnya ada DBD. ada kasus DBD, wajib bukan wajib sih, ya memang kita fogging. Tapi biasanya kita arahkan dulu, ayo nih masyarakat di sekitar yang ada kasus atau penderita DBD tadi, kita gotong royong nih untuk PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kalau di situ ditemukan kayak macam ban-ban bekas yang sudah tidak terpakai, jadi tempat Tergenang air ya? udah gitu ada yang kayak sisa-sisa aqua gelas yang nggak Iya, habis botol-botol diminum itu, yang kalau ada dibuang airnya. ada air sedikit, kalau dibuang sembarangan. Nah itu kita pernah juga sih mendapati ada jentik di situ gitu kan. Nah itu tuh benar-benar kita melakukan PSN bersama masyarakat, sambil diedukasi kan masyarakatnya nih harus dilakukan, jangan hanya sekali ini saja. Kita melakukan PSN minimal 1 minggu sekali. Setelah itu baru kita laksanakan fogging. Nah, sedangkan si fogging ini kan hanya membunuh nyamuk dewasa yang ada saat itu. Jadi kita nggak tahu nih
jentik nyamuk yang saat kita fogging tuh ada jentik, seminggu kemudian kan dia jadi nyamuk dewasa nih. 7 sampai 12 hari bisa jadi nyamuk dewasa. Nah, itu kan memang harus dibersihkan. Sebelum fogging tadi memang harus dibersihkan, jentiknya tadi memang harus diberantas gitu kan. Sebelum fogging kita harus bersihkan dulu. Setelah itu mungkin baru bisa fogging ya. Ya, fogging saat itu membunuh nyamuk dewasa. Alangkah baiknya sih karena kita nggak tahu ya kalau apakah PSN yang kita lakukan udah benar dan tepat. Ada jentik yang bakal berubah jadi nyamuk dewasa, jadi baiknya sih seminggu kemudian fogging lagi. Oke. Bu, PSN pemberantasan sarang nyamuk ini edukasi ke masyarakat yang dilakukan oleh Dinkes ya Bu ya? Dinas Kesehatan kan? Iya, melalui teman-teman puskesmas. Nah, itu berkala atau terjadwal, dan seperti apa isi dari edukasinya itu Bu Tuti? Iya. Jadi kalau kita kita sampaikan ke teman-teman kabupaten, kemudian teman-teman kabupaten juga menyampaikan ke pihak puskesmas. Nah, di situ ada leafletnya, kemudian teman-teman khususnya pengelola DBD juga memberikan informasi ke masyarakat pada saat kunjungan Posyandu, biasanya disampaikan di situ sih. Sekalian ya, sekalian diinformasikan. Iya. Baik. Tapi kalau untuk kayak template atau baliho atau apa, ini kan lagi musim penghujan nih Bu ya. Apakah itu dilakukan juga nih Bu, atau dirasa kurang efektif nih seperti itu Bu? Karena nggak bersentuhan langsung dengan masyarakat atau gimana? Ada sih, biasa ada di teman kabupaten kota tuh ada juga mereka membuat baliho ayo PSN atau lebih baik mencegah dengan PSN gitu kan. Nah, itu ada sih di kabupaten kota ada. Nah Bu, tapi kan kalau misalnya masyarakat nih sibuk ya, nggak semuanya juga rata-rata pekerja kayak gitu, rumah sering ditinggalkan kosong, anak sekolah gitu ya Bu ya. Cara lain Bu, selain mungkin sudah beres aja nih, dilihat udah rumah nih udah beres aja nih, nggak ada genangan air. Apa nih yang dilakukan? Pakai obat nyamuk juga kah? Tidur atau seperti apa? Pakai lotion? Kadang-kadang suka ada yang nggak betah ya Bu ya? Iya, boleh itu Mbak. Jadi kita kan pencegahan PSN 3M+. Nah, plusnya itu kan macam-macam nih. Ada yang menggunakan lotion anti nyamuk, kemudian menggunakan kelambu waktu tidur. Iya. Obat nyamuk bakar dan semprot pun sebagian mungkin ada yang menggunakannya. Itu menjadi salah satu cara mencegah ini tadi kan. Sekarang masih ada yang pakai kelambu ya Bu ya? Tidur? Ada sih. Ada ya? Tapi kebanyakan kita temukan di pelosok-pelosok gitu, di daerah-daerah kecil masih menggunakan kelambu ya, justru bagus nih. Itu kan nggak kalau obat nyamuk kita bolehlah pakai kimia gitu kan, karena kimianya. Udah gitu kalau lotion anti nyamuk juga kita nggak tahu apakah alergi enggaknya gitu kan. Cocok enggak gitu ya. Jadi pada kelambu suka nggak betah. Saya kemarin dapat informasi tuh teman gitu kan, anaknya kena DBD nih. Waduh, kenapa nih main-main, dia kan sering naik sepeda gitu kan si anak ini kan. Kenapa nggak dipakaikan lotion? Kan di situ kan banyak rumput-rumput kayak gitu. Iya, nggak betahan katanya. Nah, itu bahaya juga terutama anak-anak nih Bu. Ini kalau dari kasus 12 kematian ini rentang usia berapa nih Bu Tuti? Itu serem Bu kalau anak-anak. 14 ini bahkan baru yang laporan tadi 43 tahun. Yang meninggal? Baru di yang terakhir, yang satu terakhir. Usia 43 ya justru ya. Ada anak sekolah sih usia 14, 17-an. Oh ya? Waduh. Jadi kisaran 5 sampai yang terbanyak 5 sampai 17. Kasus terbanyak yang anak-anak bisa dikatakan anak-anak ya justru ya. Tahu waktu dapatnya di sekolah kita nggak ini juga sih. Makanya PSN 3M+ dengan mengimplementasikan gerakan satu rumah satu jumantik juru pemantau jentik ini tadi, kita himbau sih tidak hanya di lingkungan rumah. Jadi bisa di kantor, kemudian di sekolah-sekolah. Bahkan kita Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di 18 Desember 2023 tadi kita udah mengedarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Sekda. Itu tuh kita ke seluruh bupati dan wali kota yang menghimbau bahwa melakukan PSN ini tadi kan dengan gerakan satu rumah satu jumantik, dan seluruh kepala SKPD kita satu rumah satu jumantik. Apa itu artinya? Juru pemantau jentik.
Iya, jadi gini, contoh di ini aja Mbak ya, kita di kantor dinas kesehatan ini secara berkala kita laksanakan setiap Jumat. Jadi boleh dibilang Jumat bersih, boleh dibilang apa ya, pokoknya kita setiap Jumat itu kita memantau jentik yang ada di lingkungan kantor. Jadi ada di situ ada tempat penampungan air apa saja, ada dispenser, kemudian ada vas bunga yang ada airnya, kemudian bak mandi yang menampung air. Jadi kami satu bidang itu ada yang bertugas itu, kami bergantian dalam satu di kantor itu untuk patroli tentang itu. Ya, patroli jentik ya, patroli jentik. Oke. Jadi kami berharap juga kami sudah ini kan ke surat ke SKPD juga. Kantor-kantor yang lain pun seperti itu gitu kan. Jadi melalui dinas pendidikan bisa menghimbau atau ke sekolah-sekolah gitu kan. Nah, jadi sekolah-sekolah pun ada Jumantik sekolah. Nah, di situ anak-anak juga bisa digerakkan untuk, kayaknya anak-anak lebih suka nih Mbak nih. Mereka misalnya diberi tugas mengecek atau memantau si jentik tadi kan di tempat-tempat penampungan air tuh, mereka seneng tuh ngelihat yang ada yang gerak-gerak tuh kecil-kecil kayak gitu kan. Nah, itu bagus tuh kayaknya jika dilibatkan anak-anak sekolah itu tadi. Untuk bisa jadi mencari Jumantik, mencari jentik di lingkungan sekolahnya itu tadi. Oke. Kalau di lingkungan kantor tempat Ibu Tuti itu setiap hari Jumat ya. Iya. Mencari Jumantik tadi. Mencari si jentik tadi. Nah, sudah kalau misalnya dapat jentik itu langsung dikuras airnya ya, dibuang, langsung kita lakukan dibersihkan, PSN, dicuci. ya, membersihkan, menguras, menyikat yang bak mandi atau tempat penampungan air yang memang terdapat jentik tadi. Bu, kasus terjadi yang tentunya ini memprihatinkan 12 kematian 1874 ini berarti dari Januari ya Bu ya. Pada saat musim penghujan itu lagi tinggi. Iya. Ini baru udah mulai agak sudah turun agak sih. ada panasnya sudah nih. Kayak kemarin kan panas ya. Iya. Oke, berarti dari Januari ya sudah sebanyak itu ya Bu ya. Dan dari 1874 ini sembuh ya Bu ya. Banyak ada ini tentunya sembuh dari sembuh. di luar dari 12 kematian ini. 1874 tadi hanya 12 yang meninggal. Artinya tadi. bisa disembuhkan dong. Iya, sama. Kayak gitu. Nah, ini Insan Persada juga bertanya-tanya nih Bu tentang ciri-cirinya, karena kadang-kadang nggak pakai ciri, cuman demam doang nih Bu. Bu Tuti jangan dijawab dulu ya, kita break. Kita break dulu Insan Persada. Sekalian juga Anda mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih Bu di kolom komentar, nanti kita bacain ya Bu ya. Langsung aja kirim komentar Anda di YouTube channel Abdi Persada FM Insan Persada, atau telepon boleh di 0811511047. Dialog Persada bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan akan kembali setelah yang satu ini. Waspada demam berdarah denggi. Penyakit demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah ada di sekitar kita. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan langkah 3M+. Menjaga kebersihan lingkungan, menimbun barang bekas yang tidak terpakai, menghilangkan genangan air, menaburkan bubuk abate atau lavarsida di tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Hindari menggantung pakaian di dalam rumah. Hindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu saat tidur. Dan gunakan obat nyamuk. Perangi nyamuk dengan cermat. Jangan biarkan kasus DBD semakin merebak. Stop demam berdarah denggi. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Waspada di musim penghujan. Di musim penghujan saat ini, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Waspada terhadap hujan yang disertai angin kencang. Hindari berlindung di bawah pohon jika hujan disertai kilat atau petir. Selalu membawa payung atau jas hujan. Waspada terhadap alat atau barang elektronik dan aliran listrik dari cuaca buruk. Pangkas pohon serta ranting yang sudah terlalu rimbun atau rapuh. Bersihkan lingkungan dan saluran air serta menutup tempat-tempat air dengan rapat untuk menghindari jentik nyamuk. Dan yang tak kalah penting, selalu menjaga kondisi tubuh agar selalu sehat dengan minum vitamin dan rutin berolahraga. Mari persiapkan diri kita mulai sekarang.
Hai para petani Indonesia, apakah Anda sudah tahu tentang IPUBERS? IPUBERS adalah aplikasi digital yang memudahkan Anda untuk menebus pupuk bersubsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan. IPUBERS adalah aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi rekan dan PT Pupuk Indonesia dengan aplikasi e-alokasi Kementerian Pertanian yang memuat data petani penerima pupuk bersubsidi. Dengan menggunakan IPUBERS, tidak perlu lagi repot-repot membawa buku RDKK atau kartu tani ke kios penyalur. Cukup dengan menunjukkan nomor NIK, Anda bisa langsung mengecek alokasi dan riwayat penyaluran pupuk bersubsidi, mengecek stok pupuk yang tersedia di kios penyalur, dan bisa mendapatkan informasi terkini tentang pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian. Download aplikasi IPUBERS di Play Store atau App Store, atau kunjungi kios penyalur terdekat untuk mendapatkan bantuan dalam penggunaan aplikasi IPUBERS. Aplikasi ini gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Segera gunakan IPUBERS dan rasakan manfaatnya. IPUBERS, aplikasi digital yang memudahkan Anda menebus pupuk bersubsidi. IPUBERS, solusi cerdas untuk petani Indonesia. Info lebih lanjut mengenai IPUBERS, hubungi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan atau Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota setempat. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Pembiayaan Investasi dan Pupuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Abdi Persada 104,7 FM. Bermedia sosial adalah hak bagi siapapun. Namun, jangan sampai media sosial merugikan kita. Selalu waspada dan jangan mudah terprovokasi dengan konten yang belum tentu kebenarannya. Saring sebelum sharing. Sebelum mengunggah sesuatu di media sosial, sebaiknya baca dan pahami undang-undang informasi dan transaksi elektronik agar terhindar dari kesalahan. Terapkan etika bermedia sosial dengan berkomentar atau berpendapat tanpa menyinggung, tanpa ada unsur sara. Selalu menjaga privasi dan informasi pribadi, menjaga keamanan akun, menyebarkan hal positif, menghindari berita hoax, dan gunakan media sosial seperlunya. Karena masa depan lebih baik dengan bijak bersosial media. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Bincang santai tentang hari-hari besar. Banyak sekali hari besar ya. Salah satunya adalah Hari Tani Nasional. Mengangkat topik perbincangan mengenai hari besar kalender tahunan. Abdi Persada FM mengajak Anda untuk bersama mendengarkan program Dialog Agenda Kita bersama dengan narasumber terkait. Selama itu keadaan darurat dan kita bisa bantu, kita pasti bantu. Kalau ada kecelakaan kemudian harus dirujuk ke rumah sakit, harus ke Banjarmasin. Follow Instagram di @radio_Abdi Persada FM untuk mengetahui jadwal hari besar yang akan dibawakan dalam obrolan Dialog Agenda Kita. Ikuti juga dialog ini secara langsung via YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel. Dialog Agenda Kita hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Masih mendengarkan program Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Insan Persada, kita masih dalam Dialog Persada bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Senin 19 Februari bersama saya Endasari. Ya, tema kita hari ini kita mengangkat mengenai waspada demam berdarah denggi atau DBD di musim hujan ini, karena memang Februari ini kita masih hujan ya Insan Persada ya. Hati-hati dengan genangan air nih. Informasi dari narasumber kita bincang-bincang dengan Ibu Sri Widya Stuti, AMD, AK. Beliau adalah pengolah data dan informasi DBD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa mulai dari diri kita, lingkungan rumah kita dulu ya Bu ya, untuk selalu PSN gitu, pemberantasan sarang nyamuk, karena kita nggak tahu di mana sebenarnya sarang nyamuk terbesar di dunia ini. Wow. Di rumah kita ternyata ada juga gitu kan. Hati-hati, karena dari data yang terjadi untuk tahun 2024 ini ada 1.874 kasus penyakit demam berdarah denggi di Provinsi Kalimantan Selatan dengan 12 kematian ya Bu ya. Jadi rentang usia itu juga anak-anak dari usia 5 sampai dengan 17 tahun bahkan, tapi ada orang dewasa juga. Iya. Ya Bu Tuti ya. Nah, ini Bu, ini ada sudah komentar dari
netizen, waduh, dari Insan Persada yang sudah menuliskan pesan komentarnya. Ada siapa ini? Katanya, Bu, kenapa sih DBD itu, Arkan ya? Bu, kenapa sih DBD ini nggak selalu muncul bercak merah di badan? Beberapa waktu lalu Ulun katanya dirawat karena DBD, dari tipes ke DBD kayak gitu. Tapi nggak ada bercak katanya kayak gitu, nggak ada bercaknya gitu. Terus satu lagi, apakah nyamuk penyebab DBD ini hanya aktif di musim penghujan atau juga di musim kemarau, Bu? Waktu itu Ulun pas kemarau sih katanya. Nah, kenanya DBD. Gimana penjelasannya Bu Tuti? Jadi Mas Arkan tadi itu ya, nggak selalu muncul. Ya alhamdulillah itu berarti cepat tertangani itu Mas Arkan tuh. Jadi artinya belum sampai yang tingkat yang parah banget, yang sampai muncul bintik-bintik tadi itu tadi sudah sempat tertolong, jadi nggak sampai muncul itu tadi. Jadi mungkin ini penjelasan lebih ke yang dokternya sih Mbak ya. Cuma secara awamnya seperti itu sih. Kemudian masalah apa tadi ya, musim hujan ya. Kasus DBD memang banyak ditemukan di musim hujan karena memang berkenaan dengan apa ya, kayak genangan air kan? Bukan, perkembangbiakan nyamuknya itu kan lebih ini di musim hujan. Nah, tidak menutup kemungkinan di musim kemarau juga ada. Tahun 2023 itu kemarau kita kira-kira Juni, Juli, Agustus itu kita menemukan juga kasus demam berdarah, dan ada teman kabupaten yang melaporkan itu tuh kita nggak menyangka nih ada genangan air di mana nih, kan nggak musim hujan gitu kan. Nah, satu ibu-ibu yang suka melihara bunga nih, jadi ada itu Mbak, bunga itu yang sebenarnya bukan, dia nggak berbunga sih, daun doang gitu kan. Jadi daunnya itu tuh memang ada tempat menampung air. Kita dapat di situ. Cekung gitu ya? Enggak sih, dia potnya? Bukan potnya. Dahannya? Kayak gitu, tapi di tengahnya tuh emang ada ini. Iya, ada penampungan air. Ada penampungan air. Kemudian ini kita dapat juga di pelepah pisang. Pelepah pisang itu apa namanya, ada nyimpen air juga air tuh. Itu di musim kemarau itu. Iya. Jadi yang data yang pernah kita dapat lapor dari kabupaten kota itu sih kasus di musim kemarau. Itu. Nah, mudah-mudahan jadi si nyamuk Aedes aegypti ini dia bertelur atau berkembang biak di mana ada air tadi kan, air yang diem yang ini tadi tuh kan. Ibaratnya satu tetes pun bisa tempat berkembang biak si nyamuk tadi. Betul. Air satu tetes gitu kan. Karena kan sekecil itu telurnya ya. Iya. Nah itu sih Mas. Jadi kejawab ya. Musim kemarau pun bisa mendatangkan DBD. Iya. Dari lingkungan kita nggak tahu di pelepah pisang tadi yang Ibu bilang, bahkan dari daunnya ternyata diteliti itu juga nyimpan air dan bertelur di situ. Kemudian juga kalau misalnya di dalam rumah itu juga mungkin di dispenser. Nah dispenser itu kita pernah juga mendapatkan di lapangan waktu pendampingan PE itu, dia kalau nggak dibersihkan setiap minggu, dibuang airnya. Dari situ kita dapati juga jentik-jentik tadi, jentik nyamuk tadi itu. Kemudian Mbak Endah mungkin nggak menyangka juga rice cooker. Rice cooker itu kalau kita buka gitu di samping bagian belakang tuh ada penyimpanan air. Nah itu kita pernah juga dapat. Waduh. Jentik itu. Nah itu kan terlihat jelas tuh bahwa lebih dari seminggu mungkin nggak dibuang air tadi kan. Meluber. Iya. Oke, pokoknya di mana saja ya. Iya, di mana saja ada genangan air dia. Jadi memang nggak harus musim hujan sih, cuma kebetulan aja di musim hujan ini kasusnya naik gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan di musim kemarau juga ada kasus meskipun sedikit. Bu, Ibu tadi mengatakan bahwa secara gampangnya nih kalau misalnya orang terkena DBD itu kan nggak mesti bercak, karena kalau bercak itu mungkin sudah parah gitu ya Bu ya. Apa iya Bu? Jadi kalau memang demam segera tertolong, kita misalnya demam udah gitu, demam tanpa sebab ya. Kalau DBD ini demamnya tanpa sebab. Tiba-tiba dikatakan panas. di buku sih kayak itu, demam tanpa sebab. Kalau misalnya flu kan mungkin ada pilek atau apa, kalau ini enggak, demam aja. Demam tanpa sebab itu tadi. Kemudian kita curiga nih di lingkungan tetangga kita dapat info nih, anak si A atau si itu ada kena DBD gitu kan. Berarti si nyamuk itu kan ada di sekitar situ, nyamuk yang mengandung virus tadi kan. Nah kita
waspada nih. Waspada. Jangan-jangan aku kena. Jadi sebaiknya memang harus ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut, diperiksa laboratoriumnya apakah memang benar DBD, mumpung belum terlambat gitu kan. Jadi kalau Mas Arkanter itu nggak sampai muncul bintik ya, alhamdulillah itu berarti memang cepat segera. Oh gitu ya Bu. Iya. Oke. Berarti Bu, tapi kalau misalnya apakah benar Bu kepada saat orang demam tinggi langsung diobatin ke rumah sakit gitu ya Bu ya? Itu belum terdeteksi apakah DBD atau tidaknya? Iya, makanya kalau misalnya segera ya kita demam tinggi, kita cek paling tidak ke puskesmas dulu ya. Kalau di puskes sekarang sudah ada rapid diagnostic test itu, jadi tes cepat itu kayak semacam waktu kita COVID kemarin Untuk itu. DBD? Iya, untuk DBD. Nah, itu di puskes kita udah ada. Nah, jadi kalau kita curiga nih kayak yang kasus kita nggak tahu nih demam kita nih apakah DBD apa enggak, tapi kita tahu tetangga kita ada yang kena nih. Kita khawatir, kita cek aja ke puskesmas. Bisa pakai rapid itu? Iya, bisa. Oke. Nah, Insan Persada ini puskesmas itu ternyata lengkap ya. Iya. Dan memudahkan, termasuk bubuk yang mungkin bisa kita tabur larvasida, larvasida tadi itu ada di puskesmas gitu. Ada. Dekat loh dengan rumah kita ya Bu ya. Kita nggak usah mikir jauh-jauh ke rumah sakit dulu gitu. Ke puskesmas aja untuk pertolongan cepatnya itu bisa langsung ketahuan nih apakah demam kita ini DBD atau enggak gitu. Takutnya nanti saya kena hujan makanya saya demam kayak gitu kan. Tapi ternyata nggak sembuh-sembuh nih demamnya. Duh, itu yang bahaya banget ya Bu ya. Sampai trombosit turun lah dan sebagainya. Nah Bu, jadi gejalanya tadi selain demam apa nih Bu? Apakah muntah juga atau mual atau seperti apa? Iya, sebagian yang dilaporkan dan yang di ini sih ya mual, muntah itu yang memperberat juga sih. Itu juga ya. Iya. Jadi cuma saran saya gini, di saat kita anggaplah 2 bulan terakhir ini kan memang kasus lagi tinggi-tingginya nih. betul. Jadi kalau kita demam tanpa sebab aja, langsunglah kita ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi gitu kita tahu pasti itu apakah demam kita demam biasa atau demam karena DBD itu tadi. Atau karena kangen Bu ya. Malah Bukan rindu, ya? demam malah rindu ya. Malah rindu katanya Ibu. Iya. Waduh, ini Insan Persada menarik sih bincang-bincang kita, tapi waktu kita terus berjalan ini ya. Tapi kita masih ada waktu nih Bu. Mungkin bisa diceritakan juga nih Bu, langkah-langkah yang sekiranya bisa apa ya? Ini kan tadi kan katanya DBD itu menular ya Bu ya. Ada karena virus. Iya. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita nggak tertular? Kan tadi kan kalau Ibu Tutit cerita kan di lingkungan kantor Ibu bersih-bersih jentik kayak gitu. Tapi dari sisi Endah nggak semua ibu rumah tangga bisa melakukan itu karena juga mungkin bekerja, anaknya sekolah dan lain sebagainya. Saya masih penasaran dengan ini Bu, fogging tadi. Fogging, ya. Bisakah kita mengajukan untuk bisa fogging ke pemerintah, itu bagaimana sih caranya Bu? Karena apalagi di lingkungan itu kan ada terjadi kasus DBD misalnya. Itu bisa ya Bu ya? Iya. Jadi biasanya kita ke puskesmas Mbak, lapornya ke puskes atau bisa lewat RT ya, bahwa tetangga kita atau saudara kita, keluarga kita takut, memang kena DBD dan buktinya itu memang ada kayak semacam hasil laboratorium atau misalnya dari rumah sakit udah keluar rumah sakit atau belum, itu menyatakan bahwa memang dia kena DBD. Nah itu bukti satu. Udah kemudian di wilayah sekitarnya tuh paling tidak ada 2 atau 3 yang DBD atau demam tanpa sebab. Nah kenapa jadi bilang demam tanpa sebab tadi? Ya karena memang DBD ini demamnya ini tadi kan mendadak gitu kan. Nah itu kita bisa lapor ke RT atau langsung ke puskesmas untuk dilakukan fogging. Nah biasanya teman-teman di puskesmas itu juga tidak langsung fogging. Kita ngajak warga masyarakat bahkan keluarga si pasien tadi itu untuk melakukan PSN dulu. PSN dulu di wilayah itu, kemudian baru di fogging. Jadi nggak serta merta langsung fogging kayak gitu kan. Iya, memang tentunya harus mengikuti melewati prosedurnya dulu lah ya Bu ya. Misalnya kalau kita nggak PSN dulu, kita nggak tahu nih tempat-tempat yang genangan air tadi itu ada jentik. Jadi kalau si jentiknya udah kita berantas duluan,
Jadi Baru. kita fogging kan hanya nyamuk dewasa saja. Betul. Nah, Bu, apakah kasus 1874 kejadian ini masuk dalam kategori apa nih, Bu? Apakah sudah luar biasa atau belum nih, Bu, statusnya? Kalau dari data sih, iya Mbak. Kalau dari data ya. Oh ya? Jadi kita bandingkan dengan paling tidak 5 tahun sebelumnya. Dan kebetulan 3 tahun, 2 tahun yang sebelumnya itu kita COVID dan kasus memang sangat rendah. Ya di 2024 ini memang naik banget. Itu sih. Tentunya ini menjadi PR untuk kita semua, terutama juga mungkin dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ya Bu ya, memiliki program kerja nih juga untuk masyarakat teredukasi dari kasus DBD ini. Apa nih kira-kira yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menekan kasus ini, Bu? Iya. Jadi tadi kita juga di akhir Desember sudah mau membuat surat edaran tadi, kemudian sudah ditindaklanjuti sama teman-teman kabupaten kota. Kemudian teman-teman kabupaten kota juga sudah bekerja sama dengan lintas sektor, ada yang dengan Polsek, kemudian Kemenak melakukan PSN tadi tuh. Nah itu kan. Maksudnya Polsek dan Kemenak ini apa nih Bu? Bekerja sama, mereka ikut ini. Jadi untuk masalah DBD ini tidak hanya tugas dinas kesehatan atau insan kesehatan saja ya Mbak Endah ya. Kita nggak bakal bisa memerangi DBD lah untuk ini untuk DBD, lingkup DBD saja. Jadi memang harus ada kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi DBD ini tadi. Jadi kalau misalnya di satu wilayah di desa gitu, kita bisa kerjasama dengan camat, kemudian Babinsa, Polsek atau ini kan kita bersama-sama gitu kan, menggandeng ya? Iya, untuk melaksanakan PSN ini tadi. Sehingga ke bawah-bawahnya, ke masyarakatnya itu bisa menerapkan. Iya. Itu ya. Optimis Bu kasus DBD bisa tertangani? Insya Allah optimis Mbak. Turun angkanya ya? Turun. Ya. harus deh. Karena nanti kita belum tahu nih musim penghujan sampai kapan ya, apakah nanti masih ada lagi hujan atau tidak gitu kan, karena memang DBD erat kaitannya dengan hujan ya. Waspada DBD di musim penghujan itu aja udah judulnya seperti itu ya. Waduh. Baik Ibu Tuti, terima kasih untuk penjelasannya ya Bu ya. Nah tapi sebelum kita akhiri ini Bu, mungkin Ibu ada himbauan atau mungkin ada apa nih yang ingin disampaikan untuk insan Persada, silakan Bu Tuti. Iya. Jadi di sini kita hanya menyampaikan bahwa mencegah DBD itu lebih murah hanya dengan PSN ini tadi, dengan pemberantasan sarang nyamuk, dimulai dari lingkungan terkecil, dari rumah kita sendiri. Di situ kita melakukan pemantauan jentik secara berkala 1 minggu sekali. Jadi tadi saya ini Mbak Endah sedikit ya, kata Mbak Endah tadi, ini mungkin ibu rumah tangga yang bekerja tidak sempat, ini kita bisa lakukan bukan hari Jumat ya, bisa hari Minggu ketika kita libur. Jadi minimal 1 minggu sekali itu tadi, dan ini secara terus menerus, tidak hanya waktu kasus DBD sedang meningkat, karena di musim kemarau pun kita meskipun sedikit ada juga kasus DBD. Jadi sebaiknya memang setiap minggu harus di minimal itu tuh, karena kita hitung dari jentik menjadi nyamuk tadi itu kan 7 sampai 14 hari. Jadi minimal kita 1 minggu melakukan PSN di rumah masing-masing itu tadi tuh. Jadi seandainya kesadaran masyarakat akan itu, masing-masing rumah menjaga kebersihan lingkungannya, melakukan PSN di rumah sendiri, itu insya Allah, makanya saya optimis di situ. Insya Allah kasus DBD di Kalimantan Selatan bakal turun, mungkin kalau bisa sih sampai nggak ada lagi deh. Oh ya Bu, kita ini kan kota 1000 sungai ya. Waduh, ini kan di Banjarmasin, terus di Kalimantan Selatan juga banyak sungai-sungai juga di Banjarbaru, Martapura. Itu bisa bertelur di situ nggak dia ya Bu ya? Kalau ini nyamuk Aedes aegypti ini nyamuknya nyamuk yang elit sih Mbak, nyamuknya suka yang air yang bersih, air jernih. Kalau kita sungai itu ada juga sih mungkin jentik nyamuk, tapi bukan nyamuk. Nggak seperti itu ya. Kondisinya dia biasanya hidup di air jernih ya. Iya. Itu biasanya malaria atau apa itu nyamuk lain. Iya, oke.
Baik Ibu Tuti, terima kasih ya Bu ya, Iya, sama-sama, sudah Mbak bagi Enda. informasi. Mudah-mudahan harapan kita bersama untuk kasus DBD tidak terjadi lagi lah ya. Iya, Tidak amin. cukup di angka di situ aja, nggak usah nambah-nambah lagi ya Insan Persada ya. Caranya seperti apa supaya nggak nambah? Tentunya kita dengan PSN gitu, pemberantasan sarang nyamuk mulai dari rumah kita sendiri, Iya, kayak gitu. Mulai dari sekitar rumah kita, mulai dari lingkungan kantor kita, dimanapun kita berada. Terutama untuk menjaga anak-anak ya Bu ya. Iya. Anak-anak untuk tidak digigit nyamuk dengan berbagai cara. Zaman sekarang udah pada pinter juga kok Bu ya, untuk bisa mentameng pakai kelambu. Iya. Wah, pokoknya banyak cara lah Insan Persada. Karena sekecil itu nyamuk kita kadang nggak ngelihat kayak gitu, dan kita nggak tahu apakah itu DBD atau bukan. Jadi sebaiknya kita cari aman saja untuk tidak membiarkan terutama kita ataupun anak-anak kita itu bebas lepas begitu saja tanpa ada pengaman di badannya. Pakai lotion ya Bu Iya, ya. iya. Oke, terima kasih Ibu sekali Iya, lagi sama-sama. sudah berbincang-bincang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Bu Tuti. Iya, insya Allah. Dan terima kasih juga Insan Persada yang sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Persada bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, di mana waspada DBD di musim penghujan untuk pembincangan kita edisi Senin 19 Februari 2024 bersama saya Endasari. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dialog Persada. Dialog Persada 4,7 Abdi Persada.